Welcome back to Glowing Talks. Di episode kali ini kita datang ke markas tamu kita yang spesial, Kang Sandi, owner dari Delirium Sport Apparel. Carilah pengalaman usaha, jangan mencari pengalaman bekerja. Anjay. Brand aparel lokal Bandung yang fokus di produk casual dan sport. Dan zaman dulu tuh saya nggak kenal namanya gengsi, Kang. Ini adalah contoh anak muda yang berhasil sukses before 30. Pertama awal banget bisnis itu saya dagang keripik. Dagang keripik Di kampus. So, udah pasti banyak insight yang bisa diambil di sini, khususnya buat Gen Z. Gimana harusnya memulai usaha dan beradaptasi di era perubahan yang super cepat ini. Skuy, langsung aja kita check it out. Ngobrol santai dan cari insight baru bareng Glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Glowers. Bareng lagi di Glowing Talks dari Glowing Print. Alhamdulillah kita lagi ke markasnya Delirium Sportwear di daerah Cianjuang, KBB. Kita langsung bareng nih sama ownernya yang keren banget, Kang Sandi. Kumaha damang Kang Sandi? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Kumaha nih Indonesia Bahrain? Oh, ya, sama. Kita lawan 12 lawan 1 ya. 12 lawan 11 tadi malam tuh. Kacau, wasitnya kacau. 6 menit jadi 9 menit guys. Oke, kita langsung lanjut ya nih. Lagi di markasnya Delirium Sportwear, Kang Sandi. Umurnya masih muda guys. Umurnya masih 29 tahun. Sukses before 30 itu beneran ada di KBB ya. Dari Kang Sandi yang dari dulu, dari awal nih udah merintis usaha. Keren banget struggle-nya. Sekarang kita kupas nih, gimana sih cerita-ceritanya supaya bisa bermanfaat buat penonton semua. Kang Sandi, ceritain nih, Delirium tuh awalnya gimana sih? Berdirinya dari kapan, terus kenapa namanya Delirium gitu? Cerita Delirium atau cerita mulai bisnis? Dan Delirium dulu. Delirium ya. Sebetulnya kalau saya itu lebih basicnya dulu kan di konveksi. Dari awal mula bisnis gitu kan udah jalan konveksi dari dulu gitu, dari mulai reseller. Nah, berdirinya Delirium itu karena dulu memang saya waktu kuliah gaulnya sama brand-brand, Kang. Oh, jadi brandnya boleh disebutin? Ada brand Nails, terus brand Hufla, banyak lah brand-brand ternama gitu di Bandung. Dan dulu kita sering ngumpul nih, ngobrol-ngobrol. Nah, saya tertarik. Wah, kenapa mereka bisa, saya nggak bisa? Padahal saya tuh dulu vendor mereka. Oh iya. Vendor mereka punya brand. Udahlah, saya bikin brand gitu. Awalnya dulu brandnya itu Roska. Ya. Roska itu keluarga saya. Jadi Roni, Sandi, dan adik saya almarhum Chandra. Oh gitu. Rosca ya jadinya. Ya, Rosca. Nah, pada waktu itu Rosca itu tidak lolos di Haki. Oh, tidak lolos di Haki. Indonesia karena, nih? Ya, di Indonesia. Karena saya cek kan, sekarang bisa cek dulu kan. Kita punya brand, cek di internet, ternyata Rosca itu di Indonesia udah ada. Jadilah Delirium. Oh, tapi aparel bukan? Apa yang sama konsepnya masih sama, cuman beda penamaan aja gitu. Dan Delirium itu sebetulnya ide dari admin saya. Udahlah Delirium pada waktu itu karena memang sekarang kan pakai konsultan Haki. Pas ngobrol-ngobrol udah ini udah waktunya udah mepet gitu kan, terus harus segera ya udahlah cobain Delirium. Nah, yang masukin saya dua, Delirium sama DLRM. Jadi jaga-jaga. Kalau ini tidak di ACC, ya, majulah DLRM dengan logo yang sama. Ternyata masukin saya dua brand dan di ACC dua-duanya, Kang, gitu. Kalau Delirium itu konsepnya kan memang ke casual ya, casual sportwear. Jadi saya lihatnya dulu seperti brand-brand luar negeri, karena memang brand-brand di Indonesia itu sebetulnya kiblatnya keluar, Pak, ke barat lah, ke barat. Jarang banget gitu brand di Indonesia yang memang dari nol banget, dari desain segala macam jarang gitu. Kebanyakan kiblat ke barat. Nah, Delirium itu kiblatnya sama ke barat, ke brand-brand kayak Fred Perry, Stone Island, terus The North Face. Nah, istilahnya kalau kata dosen saya mah harus meniru, amati, modifikasi gitu kan. Saya meniru brand-brand mereka, tapi dengan desain yang sedikit berbeda lah, sedikit berbeda. Dan alhamdulillah diterima di masyarakat gitu sampai sekarang ya. Alhamdulillah udah Delirium udah punya nama, alhamdulillah gitu kan. Dari 2018 ya? Ya, dari 2018. Nah, dulu tuh tujuannya itu
Nah, sekarang kan brand-brand tersebut yang saya modifikasi tersebut gitu kan, sekarang tuh jadi dipakainya tuh oleh supporter-supporter bola. Oh iya. Karena memang basicnya brand tersebut di luar negeri itu dipakai sama supporter bola gitu. Kasualan lah disebutnya, kalau di Indonesia tuh kasual. Nah, di Indonesia kan supporternya tuh sangat antusias ya. Ya. Dari berbagai klub sepak bola gitu kan. Nah, saya bikin versi Indonesianya dulu tuh, karena jarang banget lah pada waktu itu ada brand kasual di Indonesia, jarang gitu. Kalau sekarang kan udah banyak. Nah, saya bikin versi Indonesianya, ternyata diminati. Justru diminatinya itu di luar Jawa Barat. Oh gitu. Iya. Kirain khusus di Bandung aja ya. Nah, jadi banyaknya. diminatinya itu di luar Jawa Barat, karena kata mereka itu daripada saya beli KW, mending beli lokal gitu. Oh iya. Dengan harga terjangkau lah gitu kan. Alhamdulillah diterima di masyarakat. Dan anehnya sekarang itu, jadi si Delirium ini justru kebanyakan nggak dipakai sama anak-anak kasual, malah jadi brand umum. Saya juga bingung nih, saya juga bingung gitu kan. Nah, Marketnya geser jadinya. marketnya geser jadi umum lah gitu, tapi basicnya masih kasual gitu. Nah, setelah saya ngobrol dengan beberapa konsumen, akan supporter bukan gitu kan, malah dia pegawai PNS. Kok suka Delirium gitu kan? Saya juga aneh gitu. Kok suka Delirium? Karena memang modelnya bagus gitu, modelnya bagus, keren gitu kan. Nah, dia beli, bahkan dia sampai sekarang jadi langganan saya gitu kan. Dan lucunya itu sekantor gitu kan, bikin kantor temannya bikin gitu kan. Jadi Delirium itu ya sekarang udah menjadi umum gitu. Jadi outdoornya ada, kasualnya ada, setelan harian juga ada, setelan ngampus juga ada gitu. Ya udah, kita ikutin alur aja, ikutin market lah gitu. Tapi market besarnya tetap dari sport. Iya, market besarnya tetap gitu. Karena kan kemarin juga kita kolaborasi sama supporter kan, sama Viking ya. Sama Viking. Yes. Alhamdulillah di Jawa Barat sekarang udah terkenal tuh Delirium gitu kan. Yang kolaborasi Viking sama Delirium. Betul. Berarti cross market ya. Betul. Dapat keuntungan juga kan? Dapat, alhamdulillah kita ya bagi hasil lah sama Viking gitu. Iya. Dan anehnya karena supporter di Indonesia itu kan fanatik ya. Iya. Jadi langganan saya yang di Jakarta itu jadi mundur Kang, karena lihat kolaborasi sama Viking. Padahal gitu kan udah damai-damai aja. Jadi kan tapi kan yang di bawah-bawahnya itu masih inilah gitu kan, masih fanatik keras gitu. Dan pada akhirnya saya punya ide gitu kan. Ya udahlah, kita collab juga sama klub lain, Jackmania. Nah, pada waktu itu kita mau collab, ternyata ada beberapa kendala lah gitu. Makanya diakalin ada Abi Irlan itu salah satu pendiri Jackmania gitu kan. Dan dia orangnya sangat baik, alhamdulillah gitu kan. Kalau ke Bandung dia pasti mampir. Nah, saya udah Abi jadi model Delirium gitu, supaya gak dipandang sebelah mata gitu. Nah, merambat ke sini, saya jadi model tuh kayak Bang Yos, ketua salah satu pendiri BCS Sleman. Terus yang dari Persibaya itu ada si Bang siapa namanya? Berarti ke semua klub masuk ya, makanya khusus Bandung aja ya. Betul, makanya banyak sekali yang komen di Delirium itu. Jadi Delirium itu mempersatukan supporter Indonesia. Mantap gitu. Makin dewasa ya supporter Indonesia, supaya alhamdulillah nggak lagi ada ribut-ribut kayak kemarin tuh. Betul. Di Bandung gitu. Makin dewasa lah, karena yang rugi nanti kita semua gitu. Nanti nggak ada penonton kan, ngapain ada stadion tapi nggak ada penonton ya gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, yang tadinya market di luar Jawa Barat gitu, karena kita udah kolaborasi sama Viking, alhamdulillah di Jawa Barat udah sedikit ada perkembangan gitu. Ya. Sebenarnya jadi Kang Sandi ini sebelum Delirium itu udah punya konveksi, namanya Konveksi Bandung. Nah, itu ntar kalian cek di Instagramnya ya. Coba dong ceritain Konveksi Bandung itu dari tahun berapa, terus kenapa menarik membuka di bidang konveksi. Jadi dulu itu saya tuh pas zaman ngampus itu kuliahnya di mana nih? Di Unpas. Jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2014. Mantap nih teman-teman Unpas, alumni. Well, mantap nih. Kisah sukses dari Unpas nih. Jadi dulu itu saya 2015 itu jadi listener Kang. Iya.
reseller. Dulu kan ada yang brand di apa namanya pinggir alun-alun itu kan ada Iya, Parahyangan. Nah, di situ kan banyak brand nih. Iya. Nah, pada waktu itu saya pulang kampus, futsal kan sama anak-anak. Kok banyak brand di kan lapang futsal itu di atas ya, di lantai 3, di bawahnya tuh brand-brand gitu kan. Karena waktu itu saya kebutuhan uang ya. Karena saya terlahir dari keluarga sederhana lah Kang ya dulu. Jadi saya ada inisiatif, kenapa saya nggak nyobain jualan gitu kan, nyobain jualan-jualan. Saya ketemu sama owner Himmel dulu namanya. Terus saya ngobrol sama beliau gitu kan. Saya nanya, Kang boleh nggak saya jualan brand Akang? Oh boleh banget, senesan, boleh sok aja gitu. Ini ada grup reseller. Ternyata di Parahyangan itu satu toko itu dia punya reseller banyak banget kan. Karena dulu masih zaman reseller ya. Masih zaman reseller, dulu masih via BBM lah kayak gitu kan, Facebook kayak gitu. Nah saya ngobrol sama yang punyanya, ya, saya mau jadi reseller. Nah dimasukin lah ke grup, kan ada foto-fotonya tuh, foto-fotonya. Terus saya turun lagi ke lantai bawah, ada jaket-jaket itu, kira-kira ini bakal laku nih saya jual nih. Saya mau saya join juga, boleh nggak jualan barang di sini? Boleh Kang, sok aja silakan, sangat welcome lah. Ya kan namanya yang punya toko dijualin kan jadi seneng banget gitu kan dia. Nah dari situ saya cobain upload dan zaman dulu itu saya nggak kenal namanya gengsi Kang. Jadi saya tuh produk-produk yang saya resellerin itu saya upload di grup Unpas dulu. Iya. Padahal itu kan grup apa ya namanya, grup mahasiswa gitu kan. Karena saya gak gengsi, saya upload gitu kan di situ. Dan alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Nggak ditegur sama admin nggak? Nggak, karena memang kan grupnya di administrasi bisnis. Benar. Memang anak-anak bisnis lah gitu, ngerti gitu kan. Karena saya gak gengsi, saya upload lah di situ. Terus ada yang pesan saya bawa kresek tuh kan ke kampus, bawa kresek gitu ngasih. Bahkan saya kenal sama istri pun, istri itu dulu konsumen saya kan. Awal mulanya dari konsumen jadi istri. Gitu. Waktu dari Parahyangan itu kan ngeresellerin produk orang. Boleh tahu nggak waktu itu pakai modal atau nggak? Enggak. Beneran. Mantap guys. Jadi nggak perlu modal juga harusnya bisa. Asal kalian kejujuran ya, sikap gitu ya, berani gitu. Bahkan poin pentingnya gini Kang. Poin pentingnya jadi sekarang tuh jangan malas-malas lah ya. Karena marketplace sudah ada gitu kan, tinggal kita ada kemauan. Bahkan yang saya terapkan dulu itu sekarang kan terjadi. Contoh sekarang banyak afiliator. Itu kan sebenarnya reseller. Oh iya. Benar nggak? Reseller tanpa modal juga, tanpa barang. Kadang bisa minta sampel gitu kan, ke satu brand minta sampel, saya jadi reseller, jadi affiliate lah kalau sekarang bahasanya kayak gitu kan. Jadi memang yang dulu saya lakukan itu ternyata pada waktu sekarang itu terjadi gitu kan. Banyak orang-orang ya, kalau orang-orang yang yang ingin berusaha gitu kan. Ya sekarang terjadi, bahkan affiliate Delirium juga banyak sekarang. Yang mereka pada sukses juga gitu. Iya. Gitu. Berarti ya alhamdulillah di berjalan. Delirium juga terima affiliate untuk TikTok dan Shopee. Semua pokoknya nerima, semua marketplace diterima. Nah bahkan, tadi kan pertanyaan konveksi kan. Nah pada waktu itu ceritanya gini, saya punya teman namanya Taufik. Dia punya orang tua, punya konveksi. Konveksinya itu pada waktu itu lagi gak jalan Kang. Tahun 2014, 2015, 2016 lah pada waktu itu. Nah saya kan udah biasa upload di medsos kan. Nah pada waktu itu saya iseng bikin di Instagram konveksi Bandung. Kenapa konveksi Bandung? Karena ke Bandung terkenal produksinya, terkenal fashionnya. Saya iseng awalnya dulu bikinlah konveksi Bandung. Bagus juga buat ini ya, SEO ya, search engine. Nah pada waktu itu saya bilang tuh ke ibu teman saya tuh, saya panggil Ami lah dulu. Ami, Sandi cobain pasarin ya, ini konveksi gitu kan. Saya nggak ada kepikiran. Yang penting udahlah upload aja gitu kan, nggak ada kepikiran orderan gitu kayak gitu. Nah saya coba videoin gitu kan, si mesin yang jahit kayak gitu. Karena pada waktu itu di Instagram itu kayaknya belum ada deh konveksi gitu di Instagram, kayaknya belum ada. Bandung atau seluruhnya? Seluruhnya belum ada pada waktu itu kan.
Jadi saya bikin konveksi Bandung itu memang niatnya udahlah iseng-iseng, awalnya bantuin gitu kan. Kan di Instagram pada waktu itu bisa iklan, Ya, promosikan. ads. Instagram saya iklan karena pada waktu itu enak banget Kang. Beda sama iklan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ada algoritmanya Iya, beda lah. iya. Kalau pada waktu itu enak banget tuh. Saya nyobain iklan 50.000. Wah, itu jangkauannya bisa nyampe ratusan ribu orang lah. Sangat luas banget gitu. Saya nyobain iklan, ternyata viewersnya nembus berapa ratus ribu orang gitu. Banyak yang nanya juga. Banyak yang nanya, banyak banget gitu. Bahkan saya sampai pusing gitu. Ini saya harus gimana gitu. Lagi ngampus itu kan banyak yang nanya dan saya nggak ngerti bahan kan. Wah, pulang ngampus saya langsung ke Amimi, ini ada yang nanya nih kayak gini, harganya berapa? Sini gitu kan. Sampai pada waktu itu saya dapat orderan dari Jambi. Oh iya. BNPB, terus Instansi berarti ya. instansi dari Riau, PLN, sampai sekarang jadi langganan alhamdulillah. Nilainya waktu awal berapa tuh? Pecah telurnya. Pokoknya pada waktu itu saya masih ingat orderan pertama paling gede itu di 30 juta. Oh, sih Omset di 30. jaket kaos aja. Setelan olahraga pada waktu itu. Oh iya. Nah, saya bikin, saya dapat untung tuh 6 jutaan kalau nggak salah. Untung bersihnya. Wah, gede juga gitu kan. Kuliah udah dapat 6 juta sendiri lagi. Itu terus banyak banget dari situ jalan lah konveks itu. Iya. Kan jalan gitu kan. Saya dapat uang alhamdulillah gitu kan. Yang tadinya saya nggak bisa nongkrong jadi nongkrong gitu kan. Sama anak-anak gaul gitu pada waktu itu kan. Seiring berjalannya waktu, nah yang paling gede itu saya dapat orderan dari Lapan landasan penambangan antara saya yang di Pamungput, dan saya dapat untung 75 juta kan. Untung bersih. Proyeknya bikin wearpack. Proyeknya berapa juta? Itu di atas ratusan, di atas 400 pada waktu itu. Dan saya belum punya konveksi itu. Yang jalanin si Ami gitu kan, kerjasama lah sama Ami Sopmi, jalanin aja. Dan pada waktu itu saya bersaing bersama 5 perusahaan di Lapan itu. Yang lolos saya karena saya bawa sampel. Poin jadi plusnya saya itu saya punya sampel gitu, dan di ACC produksi aja jalan gitu dapat untung 75 juta. Nah, saya bingung, kaget juga gitu kan. Saya nggak pernah bilang ke orang tua saya usaha, karena orang tua mendidik bahwa saya itu udah kuliah, jangan macam-macam gitu kan. Udah kuliah aja kayak gitu. Saya nggak bilang sama orang tua, dan pada waktu itu saya inisiatif beli mesin. Beli mesin dan saya titipkan. Adalah gitu kan, saudaranya Ami gitu, banyak yang jahit. Saya modalin mesin karena pada waktu itu memang konveksi udah banyak banget yang order, jadi gak kehandle lah sama Ami, dan berjalanlah jadi 2 konveksi, dan alhamdulillah sampai punya konveksi sendiri gitu. Sampai sekarang ya yang tadinya langganan dulu gitu sampai sekarang jadi langganan. Kayak gitu. Oke, yang Sani, dulu kan dari tahun 2018 ini Delirium berdiri, terus konveksi udah dari sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, dari Kang Sandi sendiri dari Delirium itu mengakali tentang perubahan market yang tadinya masih sistem reseller, terus sekarang ada marketplace, ada lagi live streaming. Kira-kira Delirium tuh beradaptasinya gimana sih? Terus apakah pernah anti atau takut dengan perubahan seperti itu, atau itu kita ikut ombaknya aja? Ya, kalau kita seiring berjalannya waktu harus mengikuti pasar, terus harus mengikuti teknologi gitu kan. Zaman dulu kan nggak ada live streaming ya. Terus sekarang ada live streaming, kita coba terapkan di Delirium, ya alhamdulillah berpengaruh. Makanya Delirium kan sekarang live-nya sampai 12 jam kan. Live 12 jam dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Talentnya berapa orang? Ada 3 talent. Ya, jadi gantian, misalkan 2 jam ganti 2 jam gitu sampai jam 10 malam gitu. Alhamdulillah berjalan cukup bagus lah menurut saya. Berarti di jalan di Shopee sama TikTok? Ya, kalau live sekarang baru TikTok sama Shopee. Tapi sekarang ada tuh keluar lagi sekarang, jadi di YouTube udah bisa live. Sama mengikuti juga, kita lagi coba juga di YouTube gitu kan. Buat live kayak di marketplace gitu. Katanya sih akan berkembang juga gitu. Buat sinkronin YouTube channelnya juga ya. Ya, mereka kan juga pada bersaing mungkin ya. Iya. Di atasnya gitu kan. Ya, YouTube nanti mau ada
link ke produk itu langsung gitu. Kayak gitu, betul. Oke, ngomongin budget iklan nih. Kira-kira budget iklannya berapa sih? Terus kenapa berani spending iklan sedemikian rupa? Berarti omsetnya kan kerasa gitu ya. Misalkan hariannya yang keluar barang berapa gitu. Mungkin buat buat teman-teman aparel yang lain atau pengusaha yang lain buat trigger, encourage supaya berani nih iklan tuh penting gitu. Sebetulnya kalau iklan itu kita harus coba-coba kan. Jadi coba-cobanya itu yang pertama sebetulnya sebelum iklan itu lebih enaknya itu membranding brand dulu. Jadi misal kita membranding kita tuh punya Delirium nih. Udah ada produk nih, kita punya Delirium. Nah udah gitu kita coba iklan di di marketplace bisa, di Facebook Ad bisa kan, banyak lah sekarang teknik-teknik iklan gitu. Nah kita coba nih misal 100.000 di marketplace, 100.000 di Facebook Ad, 100.000 di e-commerce lain gitu kan. Mana nih yang terasa? Tes berarti ya. Dites dulu. Sendiri atau ada konsultannya? Nah kebetulan dulu saya pakai agensi. Saya pakai agensi. Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan sendiri. Udah sendiri atau ada timnya? Ada tim. Maksudnya udah sama tim Delirium lah gitu kan. Kalau dulu kan lewat agensi karena gini kan. Sebetulnya itu penjualan itu yang nomor satu ya, poin pentingnya itu kembali ke rezeki kan. Kembali ke rezeki itu yang poin pentingnya, karena ada teman saya itu yang dia berani iklan misalnya 10 juta sehari, 5 juta sehari, dan chaos gitu. Karena dia punya brand juga gitu kan. Karena memang mungkin ya salah satunya itu faktor utamanya itu itulah rezeki lah gitu kan. Jadi kalau budget iklan kalau iklan ya itu yang pertama harus coba-coba dulu. Mana nih yang terasa di mana. Kalau kita sekarang lebih ke menerapkan yang dilakukan agensi. Jadi agensi, kita masuk agensi dulu, dan setiap agensi pun gitu kan, mereka itu gak ngejamin barang kita laku Kang. Gak ngejamin gitu. Saya kan konsul dulu kan, saya mau iklan nih di agensi Akang misalkan. Terus Akang jamin gak misalkan sehari 50 piece atau 100 piece? Oh kita gak ngejamin gitu kan. Jadi mau berapapun iklannya itu tetap gak ngejamin buat orang beli barang gitu kan. Nah kalau kayak gitu mah udah dilakuin sendiri kan. Mungkin teknik-tekniknya berbeda gitu kan. Saya coba tuh, karena mereka itu agensi itu sama, mereka pun coba-coba Kang. Jadi mereka itu harus mencoba dan meriset selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi kita buang duit aja dulu kan. Buang sebulan kan lumayan tuh, gede juga. Kita buang duit buat agensi, belum buat budget iklannya gitu kan. Pisahin antara budget agensi sebagai konsultan, sama spending buat iklannya ya. Rata-rata 3 juta lah sebulan bayar agensi doang. Agensi aja. 3 juta sebulan. Awal tuh buat biaya iklan berapa nih? Waktu dulu kita lewat agensi itu 500 ribuan lah sehari. 500 ribu sehari. Kita coba sebetulnya tes gitu kan. Di berapa platform? Kalau mereka udah pakai Cipas. Jadi Cipas itu jadi CPAS. Jadi dia tuh udah nge-link ke semua marketplace dan kayak Facebook kayak gitu udah nge-link gitu. Nah, saya suruh ke admin saya untuk belajar. Kamu belajar gitu kan. Dia belajar, terus ikut seminar di online gitu, webinar kayak gitu. Dan ternyata itu sebetulnya cukup mudah sih untuk melakukan iklan. Menurut saya cukup mudah, asal kitanya mau lah gitu kan. Nah, agensi udah saya stop gitu kan. Saya coba praktekin di sama tim saya sendiri, dan hasilnya sama aja kan. Hasilnya sama aja gitu, daripada buang-buang ke agensi, mending belajar sendiri gitu kan. Nah kita sekarang sudah di sehari itu bisa nyampe hari ini per bulan ini tuh 1 jutaan sehari budget iklan di semua sehari. Platform tuh karena ya CPAS itu kan udah mencakup semua gitu. 1 jutaan sehari. Tapi terkadang karena di kita itu ada waktu-waktu tertentu untuk belanja biasanya. Tanggal kembar gitu ya. Misal ada kayak event marketplace kan 10-10, 9-9. Biasanya tuh
kita harus push iklan itu lebih gede. Ya. Bisa misalkan 3 juta sehari pada waktu itu. Terus di hari-hari biasa misalkan pertengahan bulan atau ya pertengahan bulan dikurangin biasanya. Dikurangin atau di stop nih? Dikurangin. Yang tadinya 1 juta, kalau di stop jangan. Karena ngaruh ke traffic, ke algoritmanya ya. Algoritmanya jadi inilah dikurangin budgetnya kan kadang sehari 200.000, 500.000 gitu. Karena sayang orderannya pun segitu-gitu aja gitu. Terus yang saya analisis gitu ya, saya riset, jadi marketplace itu seperti seperti kayak udah disetting kan. Jadi mau berapapun iklan, Delirium tetap orderannya segitu gitu. Stay mentok di situ gitu. Kayak udah diatur lah, kayak udah ya mungkin permainan mereka ya. Karena saya dengar gitu banyak sekali sekarang brand-brand punya papan atas lah. Jadi mereka udah kerja sama Shopee gitu. Jadi mereka udah memprioritaskan lah gitu kan. Berarti buat yang baru mulai pelajarannya coba-coba terus jangan terlalu tinggi gitu. Betul. Ya. Khawatirnya nanti ada isu gitu. Ya. Jadi coba-coba aja dulu. Misalkan mau iklan di Instagram, mau iklan di Facebook, mau iklan di marketplace. Nah, mana nih yang lebih enak gitu. Nah, kalau udah ketahuan di mana yang lebih enak, terus audiensnya udah banyak gitu kan, targetingnya udah tepat, ya di situ digedein gitu. Udah ketemu targetnya langsung. Nah, gitu. Di-push gitu. Mantap nih. Jadi outputnya nih dari belajar iklan tuh sama spending iklan itu output sehari itu kira-kira di berapa item atau berapa omset gitu. Nah, kalau CPAS kan bisa diiklani semua produk. Jadi gitu. Jadi kita juga sama. Jadi diiklani semua produk. Ternyata yang laku banget nih ada bestsellernya Delirium nih. Contoh 5 artikel. Nah, itu yang kita restock terus gitu kan. Udah ketahuan ininya lah gitu kan. Pasarnya ini yang laku nih saat ini gitu. Dan ya sehari bisa nyampe 170 piece sehari gitu. Kalau lagi event bisa nyampe 500 bahkan sehari gitu. Kayak event ya guys 10. Berarti 100 pieces itu termasuk iklan, termasuk live streaming gitu juga. Iya. Udah include semua. Include semua gitu. Makanya kalau sekarang itu kalau mau jualan di marketplace terus mau main iklan gitu ya. Jadi ngambil labanya itu minimal itu 70% kan. Minimal. Karena buat budget iklan, buat ini. Makanya Delirium kan rata-rata 100% ngambil untungnya. Nah, buat catatan buat teman-teman tuh. Kalau mau iklan, terus mau leluasa untuk ngatur iklannya, buat untung juga minimal 70%. Minimal 70%. Profitnya dari kayak konveksi. Nah, kalau konveksi kan dia nggak punya barang. Dia nggak punya barang, ya kita harus berani spekulasi. Bisa iklan 100.000 sehari, bisa iklan aja gitu. Tapi kan nanti budget iklannya tuh misalkan dari iklan 100.000 kita dapat orderan 1 orang, omsetnya bisa lebih dari itu gitu. Sekarang balik lagi ke TikTok atau Shopee Livestream. Semenjak ada itu Delirium merasa manfaatnya apa aja sih? Terus ketika coba-coba terus sampai sekarang diterusin 12 jam sehari. Pernah ada cerita apa nih? Misalkan 1 hari live tuh atau 1 kali live tuh langsung dapat berapa gitu? Misalkan waktu musim-musim ramai kayak musim Lebaran gitu. Ceritain dong. Jadi kalau berbicara itu kan kembali lagi ke konsumen ya, Jadi makanya saya tadi bilang, jadi ada waktu dan momen tertentu orang membeli barang. Nah, kita harus tahu momen itu gitu. Contoh, ada yang gajian di awal bulan, ada yang gajian di akhir bulan, dan itu udah pasti gitu kan, udah pasti kita main push di situ gitu kan. Terus di event-event, terus kayak kalau kita kan emang targetnya kasual kan, sekarang kan bola lagi naik daun. Jadi emang liga lagi jalan itu kita harus nge-push, harus benar-benar nge-push. Terus kayak tadi event Lebaran bukan event. Musim emang itu musim panennya passion kan kayak gitu. Nah, itu kita harus benar-benar sebelumnya tuh kita harus mempersiapkan stok dan mempersiapkan budget iklan gitu. Terus yang paling penting sih Delirium sekarang
lagi merambat ke event-event. Ya. Ya, ke Contohnya event-event. event. Contoh, kemarin ada event di PPJ kita ikut. Ya. Dan kita bikinin konten Ya. bahwa dari room nih ada nih di event ini gitu. Nah, event sekarang yang terdekat itu tanggal 1 sampai 3 November kita ikut Kickfest kan. Kita ikut Kickfest di situ kan banyak brand gitu kan, banyak brand banget gitu. Bahkan kata orang-orang itu sama kayak Lebaran gitu kan, Kickfest itu jadi emang panennya brand-brand di Kickfest. Tapi kalau kita di Kickfest kita lebih ke ya bikin konten. Bahwa kita itu ada nih di Kickfest, enggak saling nomor 2 lah untuk saling nomor 2 gitu kalau di Kickfest itu. Buat awareness ya, eksistensi. Ya, eksis lah. Oke, sekarang balik ke glowing. Nah, Kang Sandi ngelihat glowing print itu terus kerjasama, terus pernah order apa aja, ngelihat glowing print itu seperti apa sih? Kalau menurut saya glowing itu yang pertama dari kecepatannya. Kalau saya kan kalau udah suka ngedadak gitu kan, udah ngedadak, Kang bikin ini sehari beres gitu, alhamdulillah, dan kualitasnya pun bagus gitu kan. Kayak saya bikin kaos yang DTF itu yang hasilnya memuaskan banget sih menurut saya, karena saya udah beberapa kali coba gitu di yang lain, memang hasilnya beda gitu. Dan pokoknya terbaik lah. Sebelum stiker juga ya, kayak stiker, merchandise juga baik. Jadi glowing menurut saya dari ketetapan, dari ketepatan, kecepatan, dari kualitas ya jos banget lah, terbaik. Thank you. Jadi buat referensi ya teman-teman, glowing juga dipakai oleh brand apparel terkenal di Bandung seperti Delirium gitu. Nah, Kang Sandi, boleh ceritain dong, selama lebih dari 5 tahun ini berdiri, kira-kira apa sih yang membuat pelanggan itu stay di Delirium dan di Konveksi Bandung? Jadi yang pertama itu kita harus menjaga menjaga pelanggan gitu, karena menurut saya itu satu pelanggan itu lebih baik dari konsumen baru 10 orang. Jadi memang kita buat pelanggan itu senyaman mungkin, Kang. Kayak kualitas produk, terus kayak karena saya juga merasa kaget ketika ada satu konsumen, mungkin sekarang udah banyak ya. Ada yang sampai ketika Delirium punya artikel baru dia beli gitu. Sampai dia di ulasan Shopee gitu, dia foto jaket Delirium. Saya tuh merasa terharu banget gitu. Berarti selama ini Delirium udah kepake lah gitu kan. Jadi nggak sekali beli gitu kan. Loyal gitu. Nah, kita harus menjaga konsumen tersebut supaya tetap loyal. Caranya ya kita harus membuat produk yang berkualitas, terus jangan sampai mengecewakan dari pelayanan juga kan, harus dinomorsatukan lah. Jadi kayak harus pas respon gitu kan. Kebetulan kita udah punya beberapa admin, jadi ketika ada yang ngechat pasti selalu pas respon gitu. Dan itu sih kuncinya mempertahankan pelanggan dan mencari pelanggan baru itu kayak gitu, harus pas respon, kualitas kasih yang terbaik, dan apabila ada misal produk yang misal contoh cacat sedikit, kita harus berani retur gitu. Ya udah retur aja. Bahkan saya itu kalau misalnya ada yang retur gitu ya, kalau memang kesalahan dari kita gitu, kita kasih produk baru gitu. Udah yang itu jangan dikembaliin, kita kasih produk baru. Dibonusin. Jadi dia supaya tidak kapok gitu. Jadi pelanggan, alhamdulillah banyaklah pelanggan Delirium yang setia, pelanggan konveksi yang dari 2015 sampai sekarang jadi jadi pelanggan setia lah sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kang Sandi, ini belum umur 30 tahun nih. Maksudnya Gen Z kali ya maksudnya nih. Nah, buat Kang Sandi nih, tips buat teman-teman Gen Z yang masih mager, yang masih fokus main game gitu, yang nggak produktif gitu ya, masih seneng scroll aja tanpa produktif. Kira-kira pesan apa nih biar mereka bangkit lagi nih gitu? Kalau menurut saya tuh kata-kata dosen saya dulu kan, jadi bisnis itu harus coba-coba. Mau di segala apapun harus dicoba gitu.
Contoh, saya kan kayak pertama awal banget bisnis itu saya dagang keripik. Dagang keripik, Dagang guys. keripik Di kampus. Di kampus. Wah. Namanya juga keripik kampus. Nah, karena targetnya pada waktu itu kampus. Itu bikin sendiri atau ngambil dari orang? Nah, kalau saya dulu ngambil mentahnya itu dari kampung saya, Kang, dari Tasik. Dari Tasikmalaya. Jadi saya kan di Tasik banyak teman-teman yang nganggur. Saya suruh udah bikin keripik aja, karena keripik tersebut harus diolah dulu, Kang. Dari singkong harus diolah dulu, baru datang ke Bandung itu digoreng. Dan saya berdayakan tuh masyarakat di Tasik pada waktu itu, karena permintaan banyak banget, Kang. Pada waktu itu saya udah nyampe 500 kiloan lah sekali pesen gitu. Dan sampai di titik akhir bahan bakunya yang nggak ada. Nah itu saya beralih ke passion gitu kan. Jadi tips menurut saya, terus jangan malu ya. Jadi motivasi ya buat teman-teman, harus memulai bisnis sejak dini. Mau jualan apapun gitu. Pokoknya dicoba dulu, karena gini, ketika seseorang sudah mendapatkan keuntungan dari satu bisnis, maka dia akan lebih mengejar gimana caranya supaya dapat lebih gitu. Pasti, dan itu hukum alam. Dan pasti gitu, kalau udah tahu bisnis bakal lebih serius lah gitu kan. Nanti suatu saat akan ketemu titik di mana saya harus usaha gitu kan. Enak usaha mah kayak gini. Makanya prinsipnya, carilah pengalaman usaha, jangan mencari pengalaman bekerja. Anjay gitu. Jadi memulai bisnis itu banyak sekali. Kalau sekarang kan ada bisnis tanpa modal, bisnisnya afiliator. Asal kitanya mau sebenarnya. Bahkan ada kan teman saya, bukan teman saya, tetangga saya, kelas 3 SMP, jadi affiliate di TikTok. Dan jualan baju, jualan fashion. Dia tuh di Tasik nih. Di Tasik, tetangga saya orang kampung gitu kan. Kampung minim internet. Ya, tapi ada internet. Maksudnya minim tuh jaringannya kadang suka mati lampu kayak gitu. Lep. Selagi dia berani tampil ya. Nggak malu. Itu menurut saya terbaik banget gitu. Ceritain dong gitu. Jadi dia itu awalnya dikasih tahu sama temannya, ini ada afiliator, dan dia coba beli, awalnya beli sweater, terus beli celana, terus dia spill gitu kan, spill dan meledak sampai sama brand tersebut tuh disupport. Jadi ketika ada artikel baru kasih, dan wah, ngeri sih menurut saya tuh. Pendapatan dia sebulan ngeri banget gitu. Udah puluhan juta mungkin. Puluhan juta kan? Berarti jadi asal sampai setahun kali ya? Belum sampai setahun. Intinya jangan malas-malas, jangan gengsi. Nah itu. Jadi kan kalau sekarang itu gadget itu kan kebanyakan ya apa sih jualan kayak gitu kan, apa sih, jadi kebanyakan orang-orang tuh ya malas, gengsi gitu. Nah sekarang tuh pola pikir itu harus dirubah gitu. Nanti setelah nanti kita dewasa itu mau jadi apa gitu kan. Harus gimana kayak gitu. Bayangkan 5 tahun lagi kalian seperti apa gitu. Betul. Nah jangan dikit-dikit self reward, jangan dikit-dikit work life balance gitu. Harus berani kerja keras dulu gitu. Serius. Sekarang udah dipermudah dengan teknologi, jadi kalian harus semangat cari cuan gitu. Betul. Berarti dari yang udah yang tadi diceritain, bisa diambil manfaatnya, misalkan tentang memanfaatkan teknologi, membuat konten, jadi sistem memanfaatkan sistem afiliasi. Pokoknya harus tetap semangat daripada handphone gadget cuma buat pakai gitu-gitu aja gitu. Kalian rata-rata kan semua udah punya handphone ya. Betul. Nah, gitu aja guys. Akhir bincang-bincang kita bareng Kang Sandi dari Delirium, yang alhamdulillah sekarang udah membuka banyak lapangan pekerjaan, hampir 50 ya Kang ya? Hampir 50 orang. Alhamdulillah gitu. Bayangkan kalau makin banyak Kang Sandi yang lain itu yang membuat lapangan pekerja, dan terutama bisa dimulai dari kalian sendiri gitu. Simak aja tadi tips-tipsnya yang bermanfaat gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Sandi, sukses terus buat keluarga dan usahanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.